Oke, kembali lagi ke Alter Neko. Ya bukan kembali lagi, sini baru video pertama kan. Ya intinya setelah saya perkenalan kemarin, saya membahas terkait tujuan dan kenapa saya membuat channel ini. Oh sorry banget. Jadi kali ini saya akan apa ibaratnya? Saya akan menjelaskan terkait, bukan menjelaskan siapa ya. Jadi saya akan menceritakan mungkin ya lebih tepatnya menceritakan kenapa saya menjadi content creator dan perjalanan saya menjadi content creator untuk sebagai apa ibaratnya ya. Ya perkenalan lebih dalam mungkin ya. Jadi pertama, mungkin saya mulai dari mana ya? Nah, ya, dari TK mungkin ya. Saya itu dari TK itu sudah punya kebiasaan untuk menggambar. Bahkan dari waktu TK itu saya itu sering banget meminta meminta ibu saya untuk membelikan kertas HVS. Ya kalian pasti tahu lah kertas HVS ya kan. Dimana saya itu sering sekali menggambar di kertas HVS bahkan sampai mungkin ratusan gambar mungkin waktu saya TK tuh. Gambar-gambar yang random dan lebih seringnya itu gambar ya waktu TK lah biasalah ya kartun-kartun, pemandangan. Kemudian semuanya berubah ketika Power Ranger menyerang. Gambarnya jadi perang-perang tidak jelas. Ya intinya waktu saya TK itu saya sudah terbiasa untuk menjadi seorang kreator berarti kan karena menggambar begitu. Dan gambarnya pun sekarang sampai sekarang masih ada sebetulnya, cuman dimakan rayap lah sebagian. Kemudian naik ke waktu SD. Waktu SD itu saya punya kebiasaan yang cukup aneh mungkin bagi anak kecil mungkin ya, atau mungkin umum ini. Saya itu waktu SD itu suka sekali kayak memungut barang-barang kecil gitu. Misal kayak di tengah jalan waktu pulang sekolah, oh ada baut, saya ambil. Oh ada itu potongan kabel dari mesin apa yang tergelitar di jalan raya, saya ambil. Kemudian saya bawa ke rumah sampai nyampah di rumah. Kemudian saya juga punya kebiasaan untuk apa ya ibaratnya. Kalau waktu kecil itu saya suka sekali bermain palu gitu, palu, paku, apalagi gergaji gitu. Membuat mainan-mainan dan sebagainya, kemudian membuat alat-alat yang iya aneh gitu. Seperti itu waktu SD. Kemudian waktu SMP itu saya mulai apa ibaratnya? Saya mulai ini kayak suka nulis-nulis kayak mungkin cerita-cerita aneh, cerita-cerita anak kecil begitu waktu SMP lah ya. Karena jujur saja ketika waktu SMP itu banyak anak-anak seusia saya itu yang udah mulai cinta-cinta monyet, itu saya tidak terpikir untuk hal itu, serius, tidak berpikir untuk hal itu gitu. Jadi mungkin saya itu dulu polos banget. Kemudian waktu SMA saya juga sudah mulai apa ibaratnya? Waktu SMA itu saya sudah agak nekat sebenarnya sih. Nekatnya dalam artian memaksakan dalam hal segi device begitu. Saya itu waktu SMA itu dulu sempat berpikir untuk membuat konten musik. Kemudian saya belajar musik, bermain recorder itu yang kayak suling itu yang pakai plastik itu recorder. Saya berlatih itu setiap hari di sekolah. Di kelas saya sore hari karena di sekolah saya itu ada asramanya dan ya kelasnya sore kosong. Saya bermain recorder di sekolah sampai sore gitu. Itu saya gunakan untuk record video begitu dengan kameranya yang sepertinya kalau tidak salah ingat itu 5 megapiksel tuh kecil banget untuk record gambar saya. Dan waktu SMA itu dulu sempat rame konten speed drawing. Jadi saya gambar wajah atau apa, saya percepat, saya edit dan nge-crash juga karena HP-nya kentang. Dan saya upload di channel gambar saya. Itu waktu SMA. Dimana sekarang channelnya sudah hilang begitu. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Kemudian waktu kuliah, saya sampai semester 2 pakai HP kentang itu, dan tiba-tiba Corona menyerang, ya kan Corona menyerang, kemudian ya kuliah online, di mana saya harus pulang ke rumah. Dan HP saya sudah sangat berat, bayangkan lah ya, HP RAM 1 GB di tahun 2020, kemudian sudah nge-crash, nge-hang, sering nge-hang, kemudian disuruh download Zoom, apalagi Meet, ya kan, Classroom dan sebagainya, itu nge-lag parah HP-nya serius. Tapi untungnya saya punya tabungan, kan saya itu dulu itu termasuk orang yang cukup berhemat banget mungkin. Jadi selama setengah tahun saya kuliah itu saya ini terkumpul uang 1 jutaan kalau nggak salah. Kemudian saya belikan HP second dan HP second itu adalah Samsung J7 Prime RAM 3 GB. Dan itu saya gunakan untuk bermain Mobile Legend dan ya baru waktu itu karena saya gabut di rumah ya kan, terus saya jadi buat konten gitu di TikTok.
dan dihujat ya kan, banyak sekali yang menghujat karena katanya burik videonya, kemudian editannya jelek dan sebagainya. Itu sudah saya terima waktu awal-awal kuliah begitu. Dan saya membuat konten itu sudah selama sampai hari ini, berarti saya itu sudah membuat konten dari mungkin hitung sampai dari kuliah aja ya. Jadi sejak kuliah itu saya sudah membuat konten selama 5 tahunan lebih. Karena 2021 sampai 2025 berarti ya hitung aja 5 tahun lah ya. Dan iya, alhamdulillahnya karena support dari kalian, doa-doa baik dari kalian, dukungan dari kalian, saya bisa upgrade begitu. Beli HP baru, kemudian beli komputer untuk menunjang apa ibaratnya, konten saya supaya lebih maksimal lagi, beli perlengkapan-perlengkapan untuk konten kreator dan sebagainya, dan beginilah saya hari ini. Dan terkait dengan facecam itu, iya, saya masih kaku banget, karena memang saya itu sebetulnya bukan orang yang narsis. Saya bahkan sejak kecil itu tidak suka difoto, saya lari kalau difoto. Itu waktu kecil, sampai SMP, SMA, kuliah saya sangat jarang sekali berfoto, karena saya juga tidak pede sebetulnya. Jadi sebetulnya saya itu adalah orang yang introvert sebenarnya. Nggak suka banyak ngobrol, kalau nggak diajak ngobrol, nggak buka obrolan dulu, jadi canggung ya kan, biasa seperti itu. Kemudian saya juga tidak terlalu pede untuk menatap mata orang lain, terutama untuk mata perempuan. Saya tidak berani menatap lama begitu, atau bahkan kalau tidak penting saya bahkan lihatnya tidak lihat yang lain begitu, tidak pede. Introvert, saya introvert. Tapi meskipun saya introvert itu saya tidak seperti orang-orang yang katanya ya itu lebih ke no lab sebenarnya. No lab itu ya di kamar mengurung diri, tidak ngapa-ngapain seperti itu. Saya bukan seperti itu. Introvertnya saya itu, saya tetap mau tampil di muka umum, cuman saya tidak terlalu suka untuk banyak berinteraksi yang tidak penting seperti itu. Jadi, ini adalah sesuatu yang menantang diri saya, di mana saya itu adalah orang yang tidak narsis, tidak banyak ngomong, tiba-tiba jadi banyak ngomong dan menampilkan diri sendiri di kamera. Itu adalah sesuatu yang 180 derajat berbalik dari diri saya yang lama begitu. Jadi kalau ditanya apakah malu menjadi content creator, malu banget. Karena saya harus menampilkan diri saya di kamera dan saya juga tidak pede sebetulnya. Cuman saya akan lebih malu ketika saya itu punya kemampuan, saya itu punya ibaratnya bakat dalam berbicara sebetulnya, atau bahkan bakat untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal berpikir dan sebagainya. Cuman bakat itu sudah tidak saya keluarkan, tidak saya usahakan, maka saya akan malu sebetulnya. Lebih malu di situ. Lebih malu ketika saya itu tidak memaksimalkan potensi yang saya miliki begitu. Bahkan ini pun masih belibet-belibet ya kan. Saya untuk ngomong seperti ini masih belibet-belibet karena saya pikir antara cara berpikir saya dengan mulut saya itu tidak bisa sinkron. Lebih cepat berpikir untuk membuat kata-kata daripada ngomongnya begitu. Jadi belibet banget. Jadi alasan kenapa saya itu menjadi content creator itu ada 3. Yang pertama, karena saya introvert. Karena saya introvert, saya tidak suka keluar rumah. Ketika keluar rumah agak jauh aja udah males. Bahkan ketika saya KKN, di mana KKN saya itu hanya setengah jam dari rumah, itu males banget setengah jam doang udah loh. Itu males bagi saya, itu udah kayak wah, males banget jauh-jauh begitu. Kemudian yang kedua, saya itu tidak suka bekerja di bawah tekanan orang lain, banyak diatur, kemudian tidak boleh ini itu, saya tidak suka. Jadi ketika saya itu lulus kuliah, saya itu tidak pernah mendaftar dimanapun. Untuk wah saya mau mencari pengalaman di sini, tidak pernah. Saya sudah mendedikasikan diri saya sejak awal untuk menjadi orang yang bebas begitu. Seperti itu. Jadi mungkin sejak awal saya memang bukan orang yang bermental suka ibaratnya suka bekerja di bawah tekanan orang lain, tidak suka saya. Banyak aturan, harus berangkat jam segini, saya tidak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejak saya SMP mungkin atau bahkan SMA, itu saya sudah berpikir bahwa kalau bisa saya itu di masa depan ingin bekerja di rumah saja, yang dekat-dekat saja, tidak banyak keluar, bekerja dengan bebas seperti itu. Jadi mungkin kalau diibaratkan 3 hal inilah yang mendorong saya menjadi content creator sampai hari ini begitu. Dimana ya saya kira setiap orang ketika mereka itu punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya pasti mereka akan mencapainya. Dengan usahanya, dengan ketekunannya, dengan konsistensinya, dengan percaya dirinya, menurut saya itu akan mencapai hal seperti itu. Apalagi ya, kenapa saya harus malu begitu? Kenapa saya harus tidak percaya diri dengan diri saya sendiri ketika hal yang saya lakukan itu bukan hal yang buruk, hal yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya kan? Ketika hal yang saya lakukan itu justru bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kenapa saya harus ragu seperti itu? Jadi mungkin itulah alasan kenapa saya menjadi content creator dan kenapa saya itu tidak malu, ya karena saya memaksakan diri sebetulnya.
Itu ceritanya cukup panjang dan mohon maaf sekali kalau masih belibet, tapi mari kita lihat beberapa bulan atau 1 tahun ke depan sejauh mana saya bisa improve diri dalam hal komunikasi atau public speaking, karena ya ini bukan hal baru dan saya harus belajar lagi gitu. Oke, terima kasih sudah menonton.